Pernah ngerasain enggak sih ada satu orang yang kayaknya nempel terus di kepala padahal kamu sama dia tuh gak ada komunikasi sama sekali. Aneh kan rasanya? Dia enggak nelepon, enggak ngechat, bahkan enggak kelihatan batang hidungnya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi anehnya entah kenapa dia selalu ada di sana di pikiran kita. Dari mulai kamu bangun tidur, dia orang pertama yang kepikiran. Terus pas lagi sibuk-sibuknya kerja atau lagi santai, tiba-tiba aja gitu nongol lagi di pikiran. Sampai mau tidur pun bayangannya, suaranya, atau bahkan cuma rasanya aja tuh kayak balik lagi. Wah, ini bisa kuat banget rasanya dan kayak enggak bisa dihindari. Nah, pertanyaannya kok bisa sih orang yang udah enggak kita ajak ngobrol sama sekali justru malah menuhin kepala dan perasaan kita? Kenapa hati kita seolah-olah enggak mau ngelepasin dia meskipun kalian udah dipisahin sama keheningan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari kacamata psikologi. Ternyata ada alasan yang kuat banget loh kenapa pikiran kita bisa begini. Dan semua ini akarnya ada di cara otak kita ngolah emosi dan pengalaman. Jadi gini, setiap kali ada orang yang nyentuh kita secara emosional, entah itu lewat cinta, persahabatan, atau bahkan koneksi yang cuma sebentar, mereka itu ninggalin semacam jejak. Otak kita itu emang udah di-setting buat nyimpan kenangan yang emosinya kuat. Jadi wajar banget kalau pikiran kita bakal terus-terusan muter ulang koneksi itu. Apalagi kalau orang itu pernah bikin kita senang banget, semangat, atau bahkan sakit hati. Kadang-kadang nih pikiran yang enggak hilang-hilang ini sebenarnya tanda adanya urusan yang belum kelar. Mungkin hubungannya putus gitu aja atau ada kata-kata penting yang enggak sempat dicapin. Nah, diam-diaman itu ternyata enggak menghapus apa yang gegantung. Malah sebaliknya, justru bikin pikiran kita muter terus, nyari-nyari jawaban atau penutupan. Nah, ini dia nih perang batin yang mungkin lagi kamu rasain. Logika kamu bilang, udah lupain aja, move on. Kan udah enggak ada kontak, tapi hati kamu bisik-bisik hal lain. Enggak bisa. Orang ini masih penting. Nah, tarik uluran di dalam diri inilah yang bikin kehadiran mereka jadi kuat banget di pikiran. Sering banget orang yang terus kita pikirin itu sebenarnya jadi simbol dari sesuatu yang kita butuhin atau kita kangenin dari diri kita sendiri. Bisa jadi dia itu simbol cinta, penyembuhan, atau bahkan inspirasi. Jadi, pikiran kita ini kayak cermin yang nunjukin apa sih yang sebenarnya lagi dirinduin sama hati kita. Oke, tadi kan dari sisi psikologis ya. Sekarang kita coba geser ke sisi lain dari koneksi ini. Sisi yang lebih misterius yaitu sisi energetik. Soalnya ada yang percaya kalau koneksi antar manusia itu lebih dari sekedar apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Kutipan ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Ada kepercayaan kalau dua jiwa udah terhubung, jarak atau enggak adanya komunikasi itu enggak bisa sepenuhnya mutusin ikatan mereka. Kayak ada benang tak kasat mata yang tetap nyambung. Pernah enggak sih kamu ngalamin tiba-tiba mikirin seseorang, enggak lama kemudian dia nelepon atau kamu ngerasa kayaknya ada sesuatu deh yang terjadi sama dia, padahal enggak ada yang ngasih tahu. Nah, ini bisa jadi bukti adanya ikatan bawah sadar yang lagi bekerja. Pikiran kamu seolah-olah nangkap energi dia dan itulah yang bikin kamu jadi kepikiran. Menurut hukum tarik-menarik atau law of attraction, apa yang kita okusin itu yang bakal kita tarik. Jadi, pas kamu terus-terusan mikirin seseorang, itu sama aja kayak kamu lagi ngirimin energi yang kuat banget ke alam semesta. Pikiran yang konsisten ini bisa jadi magnet. Yang bisa jadi loh ya narik mereka balik ke hidup kamu dengan cara yang enggak terduga. Ada juga yang nyebut ini telepati. Banyak banget kan cerita orang yang bisa ngerasain kehadiran satu sama lain tanpa ngomong.
Mungkin aja medan energi kalian itu masih nyambung, masih saling kirim dan terima sinyal tanpa perlu kata-kata. Semacam percakapan sunyi yang terjadi di lel jiwa. Nah, sekarang kita naik lel lagi. Kita lihat dari dimensi spiritualnya. Dari sudut pandang ini, pengalaman yang kamu rasain ini bukan sekedar kebetulan. Bisa jadi ini justru pemicu buat pertumbuhan diri kamu. Kadang seseorang itu muncul terus di pikiran kita karena ada pelajaran yang mau disampaikan lewat dia. Mungkin kamu lagi disuruh belajar sabar, belajar menerima keadaan, atau belajar lebih sayang sama diri sendiri. Nah, selama pelajarannya belum lulus, pikiran kamu bakal terus ngebawa dia balik lagi sebagai pengingat. Ada juga konsep yang namanya kontrak jiwa. Ini keyakinan kalau jiwa kamu dan jiwa dia itu mungkin punya semacam tujuan bareng di kehidupan ini. Dan ini enggak melulu soal romantis ya. Bisa jadi ini soal karma pelajaran yang belum selesai dari masa lalu yang sekarang muncul lagi dalam bentuk pikiran dan emosi. Oke, kita udah bahas macam-macam kemungkinan alasannya. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kita harus gimana? Yuk kita geser dari teori ke praktik. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Jadi, apa nih yang bisa dilakuin? Pertama, coba renungin baik-baik. Sebenarnya dia itu simbol dari apa sih buat kamu? Kedua, coba cari penutupan buat diri sendiri. Mungkin dengan nulis semua perasaan kamu. Ketiga, jangan dilawan. Biarin aja pikiran itu datang, terus biarin pergi lagi. Keempat, pakai energi ini buat fokus ke diri sendiri, buat tumbuh. Dan yang terakhir, percaya sama proses dan waktunya. Pada akhirnya kalau ada seseorang yang terus-terusan ada di pikiran kamu, itu artinya koneksi itu masih hidup. Entah dalam ingatan, emosi, atau energi. Coba deh lihat ini bukan sebagai kelemahan, tapi justru sebagai tanda kalau kamu itu orang yang bisa merasakan sesuatu secara mendalam dan hatimu itu hidup. Jadi daripada nanya kenapa sih aku gak bisa berhenti mikirin dia, mungkin pertanyaan yang lebih bagus buat direnungin adalah pelajaran apa tentang diriku yang coba diajarkan lewat koneksi ini. Coba deh pikirin itu.